Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi Bu Desa. Selamat pagi Pak Mandi. Apa kabar Ibu hari ini? Semoga sehat. Sehat. Terima kasih. Jadi sebelum saya akan melakukan observasi di kelas itu, jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan dilakukan? Terima kasih. Kebetulan besok adalah yang bisa yang apa namanya mata pelajaran yang belajar observasi itu kebetulan adalah matematika. Jadi matematika di bab 1 itu tujuan pembelajarannya itu yang pertama adalah membaca bilangan cacat sampai 1000 itu dengan baik dan benar. Terus yang kedua menuliskan bilangan cacat sampai 1000 dengan baik dan benar. Terus menentukan nilai tempat bilangan cacat tersebut. Terus membandingkan dan mengurutkan beberapa bilangan cacat. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran juga. Kalau saya dengar tadi ada membaca, menulis, menentukan dan membandingkan. Ini nilai tempatnya ya dari bilangan cacat. Nah, dari tujuan pembelajaran yang sudah Ibu tetapkan dalam pembelajaran, area apa yang akan Ibu kembangkan? Area yang saya gunakan nanti untuk pembelajaran itu adalah yang pertama itu adalah gaya positif. Terus yang kedua pembelajaran berdiferensiasi. Terus yang ketiga SPT. Ada 3 ya. Budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi dan SPT. Nah, dari ketiga yang Ibu sampaikan tadi, mana area yang spesifik yang dikembangkan dari ketiga tersebut? Itu yang pertama mengenai budaya positif. budaya positif. Jadi budaya positif yang bagaimana? Mungkin budaya positif pembelajaran yang menyenangkan mahasiswa. Dengan cara apa? Dengan cara strategi pembelajaran itu dengan cara SPT. Ya. Nah, kemudian dari area pengembangan yang sudah Ibu capai, ya, apa strategi apa yang sudah dipersiapkan? Strategi itu yang pertama adalah kesepakatan kelas. Terus yang kedua adalah pembelajaran diferensiasi itu mengatur konten dari prosesnya. Terus yang ketiga memusatkan perhatian siswa dengan SPT. Kesepakatan kelas. Kemudian SPT. Dari strategi yang telah dipersiapkan, kira-kira apa hambatan yang mungkin terjadi nanti? Harapannya mungkin perhatian siswa fokus ya. Jadi ya, adanya SPT Itu yang membuat nanti siswa itu akan semakin aktif dan semakin perhatiannya semakin maksudnya dipemusatkan pikiran anak-anak itu melalui SPT. memusatkan perhatian siswa melalui SPT. Ya, bagus sekali strategi yang diterapkan. Jadi setelah menerapkan strategi itu yang akan diterapkan, indikator apa kira-kira yang diinginkan? Pembelajaran yang bagaimana yang diharapkan? Pelajaran yang menyenangkan tentunya dan memusatkan ke siswa, lebih memusatkan ke siswa. Berfokus pada siswa. Baik, terima kasih Bu untuk pertemuan pada pagi hari ini. Saya sudah tidak sabar ingin menantikan Ibu dalam pembelajaran yang akan saya observasi. Kira-kira kapan dilakukan? Besok ya. Saya sudah tidak sabar menunggu melakukan observasi di kelas Ibu besok ya. Dari area pengembangan dan strateginya sudah sangat luar biasa sekali. Baik Bu, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Jadi kita bertemu lagi besok pada saat observasi.
Kegiatan pada hari ini saya akhiri dengan kalimat Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Kita akan membahas lebih jauh di bab 1 ini tentang topik B dan C, yaitu topik B tentang nilai tempat bilangan caca sampai 1000, dan nanti di topik C itu ada membandingkan dan mengurutkan bilangan caca sampai 1000. Kita mulai dari topik B ya teman-teman. Ini contoh yang pertama, ada sebuah bilangan 328 yang bisa dibaca sebagai 328. Seperti yang kalian tahu, ini kan ada 3 buah angka. Jadi bilangan ini tersusun dari 3 angka, yang mana angka pertama ini menunjukkan nilai tempat ratusan, karena kan tadi 300, berarti angka pertama itu nilai tempat ratusan. Kemudian angka kedua ini ada 20, itu merupakan nilai tempat puluhan ya teman-teman. Dan angka ketiga atau angka terakhir di sini itu menunjukkan nilai tempat satuan. Jadi diingat kalau bilangan itu terdiri dari 3 angka, maka nilai tempat pertama yaitu tempat ratusan, nilai tempat kedua adalah puluhan, dan nilai tempat ketiga adalah satuan. Maka dari sini kita peroleh teman-teman, 328 atau 328 itu tersusun dari titik-titik ratusan tambah titik-titik puluhan tambah titik-titik satuan.
Bagaimana berarti teman-teman isinya ratusan itu ditempati oleh angka berapa teman-teman? Iya, ditempati oleh angka 3, angka pertama ya. Kemudian puluhan itu ditempati oleh angka berapa? Ini puluhan itu di angka kedua ini, yaitu ditempati oleh angka 2. Dan satuan ini angka terakhir, yaitu angka 8. Jadi 300-an tambah 20-an tambah 8 satuan itu jika disusun akan menjadi 328. Dari sini kita peroleh lagi bahwa ini teman-teman, kan tadi 300-an berarti itu nilainya adalah 300 ditambah dengan 20-an ditambah dengan 20 ditambah dengan 8 satuan, maka itu nilainya 8. Jadi 300 tambah 20 tambah 8 itu hasilnya adalah 328. Ini bisa disebut dengan menyusun bilangan. Begitu teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang nomor 2. Ini ada sebuah bilangan 895 itu dapat diuraikan menjadi titik-titik ratusan tambah titik-titik puluhan tambah titik-titik satuan. Ratusan berarti angka yang mana teman-teman yang menempati nilai tempat ratusan? Ya, benar sekali, angka 8 itu menempati tempat ratusan. Kemudian ditambah puluhan itu ditempati oleh angka berapa? Ya, ditempati oleh angka 9 dan ditambah satuan. Satuan ditempati oleh angka berapa teman-teman? Ya, ditempati oleh angka 5. Maka dari sini kita peroleh 895 itu dapat diuraikan jadi 800, kan tadi 800-an itu nilainya sama dengan 800 ditambah dengan 90-an, maka nilainya 90 dan ditambah dengan 5 satuan, berarti itu nilainya 5. Jadi 800 tambah 90 tambah 5 itu hasilnya.
Swastiastu. Selamat siang Ibu, selamat datang di sini Ketiga Kaliangat. Pada hari Rabu 21 Agustus 2024, saya sudah melakukan percakapan pra-observasi dengan Ibu Desa Putu Widiani, guru kelas 3. Pada saat itu mata pelajarannya matematika, kemudian waktu percakapannya kurang lebih 10 menit. Ada tujuan pembelajarannya membaca bilangan cacah sampai dengan 1000 dengan baik dan benar. Kemudian area yang dikembangkan itu ada 3, pembelajaran berdiferensiasi yang berfokus pada diferensiasi konten dan proses. Kemudian budaya positif melalui kesepakatan kelas dan ice breaking berupa tepuk dan mata. Kemudian strategi yang dipersiapkan adalah pembelajaran berdiferensiasi meliputi konten dan proses dengan menggunakan media video dan stick es krim bilangan cacah. Kemudian mengembangkan budaya positif melalui kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama dan memusatkan perhatian murid dengan berbagai macam ice breaking. Bisa dilakukan Pak Ya. Ini observasi. Nah, ini mengawali dengan ice breaking yang lagu. Nah, ini ice breaking. Ini media videonya. Kemudian media. Nah, ini media stick es krimnya. Nah, stick es krim. Berupa bilangan untuk menyatakan satuan, puluhan, dan ratusan. Ini mengerjakan LKPD. Ya, sudah mengerjakan LKPD. Penutup. Dari selesai itu disampaikan kesepakatan kelasnya tentang budaya positif. Asesmen Pak materi memberikan asesmen Ya, LKPD. Swastiastu, Bu Desa. Swastiastu Pak Madi. Selamat siang. Siang. Apa kabar Ibu hari ini? Sementara sehat. Ya. Kemudian apa yang ingin Ibu capai dalam pertemuan kita pada siang hari ini? Yang jelas untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa di kelas, terutama di kelas saya di kelas 3. Pembelajaran yang bagaimana Ibu harapkan? Pembelajaran yang jelas menyenangkan bagi siswa agar bisa memusatkan perhatian siswa. Menyenangkan dan memusatkan perhatian siswa. Fokus Bu ya, suatu fokus. Kemudian apa yang menjadi tanda keberhasilan bagi Ibu? Untuk keberhasilannya siswa mampu untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa itu sendiri. Fokus ya, mengikuti pelajaran ya. Kemudian apa yang paling penting bagi Ibu untuk mencapai tujuan ini? Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang jelas dari proses pembelajaran menggunakan media misalnya itu melalui berdiferensiasi atau melalui konten dan proses. Diferensiasi konten Konten dan dan proses. proses. Yang paling penting, ya. Nah kemudian apa yang telah Ibu lakukan sejauh ini untuk mencapai tujuan Ibu tadi memberikan pembelajaran yang menyenangkan, siswanya fokus? Apa yang telah Ibu lakukan? Yang telah saya lakukan kebetulan kita memakai media pembelajaran itu melalui video dan menggunakan stick es krim dan kertas berwarna. Saya tertarik stick es krim itu Bu ya. Ya.
dan kertas berwarna. Bisa Ibu ceritakan bagaimana pembuatannya, Untuk- penggunaannya? Untuk stick es krim kita isi angka 0 sampai 9. Ya. Terus untuk warnanya kita tentukan putih itu adalah untuk satuannya, hitam itu adalah puluhan, dan biru itu adalah ratusan. Misalnya anak saya suruh angkanya misalnya 256, berarti 2-nya itu adalah di biru, 5-nya itu adalah di puluhan, dan 6-nya itu adalah di satuan. Itu Pak Mati contohnya. Jadi menarik sekali yang sudah Ibu lakukan ya. Nah, dari skala 1 sampai dengan 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam mencapai tujuan? Masih di posisi berapa Ibu saat ini? 4 ya. Posisi 4 ya. Baik. Kemudian harapannya setelah Ibu melakukan perbaikan, Ibu harapannya di posisi berapa? Di angka berapa? Yang angka 7. Angka 7. Bagus sekali. Ya. Nah, kemudian apa kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Kekuatan saya mungkin lewat menggunakan media pembelajaran yang jelas nih. Untuk media pembelajarannya untuk memusatkan siswanya itu sendiri agar hasil pembelajaran itu lebih baik lagi. Jadi menggunakan media pembelajaran yang menarik begitu Ya. Kemudian dalam menggunakan media pembelajaran yang menarik itu, apakah ada yang menjadi hambatan terbesar itu? Tentunya setiap yang kita lakukan ada hambatannya. Itu hambatannya mungkin dari siswanya. Kadang ada yang masih bercanda ketika kita memberikan memberikan pertanyaan, itu berebut ya, banyak yang berebut, dan kita kembalikan ke kesepakatan kelas kita. Ingat mengacungkan tangan atau menaikkan tangan ketika ingin menjawab soal dari ibunya. Ya, bagus sekali ya. Jadi mengingatkan budaya positif, Ya. kesepakatan kelas ya. Nah, kemudian sumber daya apa saja yang Ibu miliki yang membantu Ibu mencapai tujuan itu? Sumbernya mungkin dari medianya itu ya. Oh iya, media pembelajarannya ya. Kemudian yang buat yang menarik ya. Ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian apa langkah konkret yang dapat Ibu ambil untuk mencapai tujuan tersebut yang sudah Ibu lakukan? Untuk langkah-langkahnya mungkin yang sudah konkret yang lakukan itu dalam pembelajaran itu berdiferensiasi, terutama tentang konten dan prosesnya. Kita pakai itu secara berlanjut mungkin kita akan pakai itu ya. Kemudian ada ice breaking. Ya, ice breaking tentunya juga. Ice breaking ya. Kemudian adakah prioritas yang Ibu lakukan dari diferensiasi, dari ada budaya positif, kemudian ice breaking, mana yang Ibu prioritaskan? Mungkin yang saya prioritaskan itu ice breaking dan kesepakatan kelasnya. Oh ya, budaya positif ya, ice breaking. Ya, baik. Nah, kemudian saya lanjutkan, apa strategi yang Ibu lakukan? Strategi yang saya lakukan, Ice breaking dengan cara apa? ice breaking itu dengan cara tepuk kan, tepuk itu banyak sekali jenis tepuknya, tepuk wow, tepuk salut, tepuk bagus ada juga, terus dengan cara menyanyi. Ya, menyanyi. Ya. Contohnya lagu apa yang di kelas rendah yang paling menarik, yang paling disenangi oleh siswa? Kebetulan kita lagu pembuka ada lagunya di sana. Kita menanyakan kabar dengan lagu. Oh, menanyakan kabar dengan lagu. Baik sekali ya. Kemudian kira-kira tadi Ibu bilang ada hambatannya ya. Bagaimana Ibu mengatasi hambatan itu? Seperti siswanya ada berebutan, begitu angkat tangan, ada yang kurang fokus. Jadi, bagaimana Ibu mengatasi hambatan tersebut? Hambatannya mungkin kita kembali ke mengingat kesepakatan kelasnya tadi. Selalu kita mengingatkan kesepakatan kelas kita untuk anak-anak. Misalnya kalau berebut, ingat anak-anak kita kesepakatan kelas gimana? Misalnya kalau Ibu memberikan pertanyaan, ingat tangannya diacungkan, jangan sampai
Baik, terima kasih. Kemudian bagaimana Ibu mengukur kemajuannya? Ya kan di awal Ibu mengatakan bahwa anak yang kurang fokus, berebutan. Jadi mengukur kemajuannya itu bagaimana? Mengukur kemajuan siswa. Siswanya sudah bagaimana? Siswa sudah sangat aktif dalam pembelajaran tentunya dengan kesepakatan kelas tersebut kan lebih tertib. Ya, lebih tertib Lebih ya. tertib ya. Lebih bisa kita atur sebenarnya kalau kita menggunakan kesepakatan kelas tersebut kan. Tanpa berebut lagi. Ya. Jadi untuk mengukurnya itu siswanya tertib gitu ya, mengikuti aturan, melaksanakan kesepakatan kelas. Kemudian sekarang saya lanjutkan, seberapa yakin Ibu bahwa Ibu mencapai tujuan tersebut? Tentunya sangat yakin Pak Madi. Ya, sangat yakin ya. Ya. Dengan strategi yang Ibu terapkan itu sangat yakin. Sangat yakin. Seyakin-yakinnya Bu? Ya, yakin. Yakin sekali Bu. Yakin ya. Nah karena sudah yakin, sekarang siapa yang membantu Ibu dalam menjaga komitmen keyakinan Ibu? Jadi yang jelas dengan rekan-rekan guru atau teman sejawat ya, itu yang membuat saya yakin saling bekerja sama, berkolaborasi dengan guru lain. Baik, yang terakhir Ibu, bagaimana tindak lanjut Ibu? Atau kapan Ibu akan melakukan hal tersebut? Tentunya besok mungkin, atau bisa saya lakukan kembali ya. Besok. Baik, saya sudah tidak sabar melihat Ibu untuk melaksanakan strategi yang telah Ibu rancang tadi. Iya, Pak Madi. Baik, terima kasih Ibu untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan mari kita akhiri dengan aturan para Santi. Om Santi.